datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Selain hujan dikasih rahmat, dikasih ini malaikat banyak banget yang hadir di majelis zikir yang tahrir. Ini harus kita yakini. Karena kenapa? Dalam kitab Aqidatul Awan di sana dijelaskan wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqqu taslimu wa qabulu. Segala apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib kita benarkan dan kita terima. Ini adalah masalah gaib. Karena kenapa? Karena tidak kelihatan. Karena ini yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita yakini. Yang kedua, apa yang didapat? Wa ghasyiyatuhur rahmah. Orang tersebut akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kita menghadiri majelis zikir, dengan berkat kita menghadiri majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hati kita. Di Jakarta banyak orang yang kerja. Nah, ketika kerja tersebut karena sering kerja, hatinya menjadi galau. Maka banyak orang Jakarta menghadiri majelis-majelis zikir. Kalau di Jakarta majelis itu banyak banget. Ada Nurul Mustafa, Majelis Rasulullah, Nurul Fadli, Ahbabur Rasul dan yang lainnya. Karena kenapa? Karena mereka semua ingin mendapatkan ketenangan dan hati. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang, hati kita bahagia. Inilah naluri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berzikir. Yang keempat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu kaum, suatu kelompok berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan makhluk-makhluknya. Di depan malaikat, wahai malaikat tuh, lihat di daerah Gunung Karu ini sedang ada yang namanya majelis zikir, majelis taklim, lihat di sana. Ya, mereka semua mengagungkan namaku. Mereka menyebut kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dibanggakan, disebut satu persatu berapa orang yang hadir di sini. Dibanggakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, makhluk yang paling mulia, yang mana dengan berkat beliaulah kita bisa menjadi mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita yakini. Nabi Muhammad adalah Rasulullah ila jami'il khalqi, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk. Sebagaimana di dalam kitab Suratul Taufik di sana dijelaskan Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh makhluk. Tetapi ada perbedaan. Yang pertama ada irsalut taklif, yang kedua ada irsalut tasyrif. Kalau saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia, diutus kepada jin, itu irsalut taklif, terkenai atau terbebani hukum syariat. Kalau saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada selain manusia, kepada selain jin, maka itu namanya irsalut tasyrif. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi, maka muka bumi itu akan menjadi mulia. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat, maka tempat tersebut itu akan menjadi mulia. Itulah yang dinamakan dengan irsalut tasyrif. Yang selanjutnya salawat serta salam juga kita haturkan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada umatmu la as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan fil qurbah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta kepada kalian itu pahala upah apapun, kecuali tolong kasih
sayangilah kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita sayangi, harus kita agungkan. Jangan sangat baik kita punya sedikit kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, ya, semuanya, meskipun yang bandel, tetapi kalau saja yang bandel jangan kita ikuti. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Aukamaka la ta'ata fi maksiatin." Tidak ada kata patuh tunduk di dalam hal maksiat. Salam selanjutnya semoga tercurah limpahkan kepada para sahabatnya, para tabi'innya, dan semoga kepada kita semuanya. Semoga kita semua diaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan pertolongannya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya ketika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, kesuksesan yang abadi kelak di akhirat, maka dia harus melaksanakan 6 hal. Apa itu 6 hal itu? Yang pertama adalah at-tabata fil amri, tenang dalam menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha untuk menyelesaikan ujian tersebut, menyelesaikan masalah tersebut. Manusia ini adalah makhluk yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ujian yang terkecil sampai ujian terbesar, mulai ujian terhadap dari dirinya sendiri, ujian terhadap keluarganya, ujian terhadap masyarakatnya, ujian terhadap negara. Itu semua adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tersebut, supaya dia diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan mati, hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya untuk diuji. Tetapi ingat, ya, ujian itu pasti ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan menguji suatu kaum kecuali dia mampu menyelesaikan ujian tersebut. Kalau saja kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah HHN, 2H 1N. Apa itu 2H 1N? Yang pertama hadapi, yang kedua hayati, dan yang ketiga nikmati. Insya Allah itu semua akan selesai, sehingga kita semua akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kesuksesan yang abadi kelak di akhirat, yang harus dia lakukan adalah al-azimah war-rusydi. Harus pintar, cerdas dalam segala hal, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan dunia ataupun ilmu agama. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berdoa. Salah satunya doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wa as'aluka al-azimata fil rusdi." Ya Allah, aku memohon kepadamu yaitu untuk cerdas dalam masalah urusan. Ketika Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkanlah doa tersebut. Bahkan Rasulullah SAW wajib punya sifat al-faqaha.
Apa itu al-fatonah? Fatonah itu cerdas. Ketika ada suatu permasalahan pasti Rasulullah SAW bisa menyelesaikannya. Sifat wajib bagi para rasul. Mustahil para rasul, para nabi ini tidak punya sifat fatonah. Pasti semuanya cerdas. Ini adalah sebuah bentuk contoh kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin sukses di dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Sesuai dengan keterangan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat pun harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin sukses di dunia dan akhirat maka harus dengan ilmu. Sebagaimana kita bisa berdoa sabtu dagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami di dunia hasanatan, kebaikan. Ketika seseorang ingin mendapatkan kebaikan di dunia maka harus dengan ilmu. Gak semata-mata kita berdoa langsung dikasih kebaikan, harus ada ikhtiarnya. Ya, ikhtiarnya, doa dan ikhtiar ahli sunnah wal jamaah harus dilalui. Ya, doa usilahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum kecuali dia mau merubahnya sendiri. Itu harus kita lakukan. Doa ikhtiar kita lakukan, barulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kesuksesan yang ada di akhirat, yang harus kita lakukan adalah wa syukra ni'amati, bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak sekali dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari nikmat bernafas, nikmat menghirup udara. Itu adalah suatu nikmat yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dikasih tangan, bagaimana tangan tersebut kita gunakan untuk berbuat baik kepada sesama. Ya, berbuat baik. Salah satu bentuk syukur adalah apa? Melaksanakan pemberian tersebut dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih nikmat mata, gunakan mata tersebut dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih rezeki yang banyak, gunakan rezeki tersebut untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam